Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Kita jumpa di kelas maya 2B SDN Pegangsaan 207 dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Apa pelajarannya hari ini? Kita lihat ada sebuah bacaan Mutiara. Ini ternyata ini lanjutan dari kemarin ya. Si Mutiara dikasih buku. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Mana sampul bukunya? Ini sampul bukunya. Wow, di situ ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihat perisainya. Mana perisainya? Nah, ini perisainya. Di dada ada perisai. Perisai itu atau bahasa lainnya tameng ya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, gambar perisai yang lebih jelas adalah ini. Ini gambar yang lebih jelas. Selanjutnya adalah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Nanti kalian ada tugas ya untuk melafalkan Pancasila dan menyebut lambangnya. Selanjutnya adalah ini sebuah bacaan. Tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Nah, ini simbolnya dari mulai bintang sampai terakhir adalah padi dan kapas. Nah, ini adanya di classroom ya. Nanti dijawab saja, tulis ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya ini, kemudian namanya bintang. Nah, kalau kalian sulit untuk menaruh gambar atau simbol bintang, boleh ditulis namanya. Jadi, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ini nanti tulis aja bintang. Yang lainnya apa? Ya padi kapas, namanya ya bintang, rantai, pohon beringin, dan kepala banteng. Tulis aja namanya, nggak usah repot-repot ya. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Mana gambarnya? Ini gambarnya. Yang pertama adalah orang Islam sedang sholat. Di mana sholatnya? Di masjid. Kemudian orang Kristen di gereja. Ini orang Katolik. Kemudian ini orang Hindu. Ini Buddha dan ini Konghucu. Otomatis pengamalan sila keberapa? Maka jawabnya adalah ke-1. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang. Mana lambangnya? Ini gambar bintang. Seperti itu ya. Nah, tunjukkan mana yang termasuk ungkapan. Nah, kita kembali belajar ungkapan pada percakapan Udin. Buku kakak banyak sekali, kata si Mutiara. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Kata Mutiara. Ceritanya tentang permainan sepak bola yang rendah hati. Meskipun sudah terkenal. Udin, berarti ia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak?
Sama-sama di mana yang termasuk ungkapan? Inilah ungkapan yang Bapak kasih garis tebal. Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Bintang 8 artinya jago dalam bermain sepak bola. Rendah hati, tidak sombong. Kudu besar kepala adalah sombong. Selanjutnya, diskusikan dengan teman belajarmu ya, di rumah berarti mama, bapak, atau kakak ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa arti ungkapan tersebut? Nah, ini adanya di classroom. Apakah Udin dan Mutia saling menyayangi? Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ini ada semua di classroom. Nah, ini ada format untuk dijawab juga sudah Bapak tulis di classroom, tinggal jawab saja. Hitam apa nih? Ya, ternyata adalah sebuah lagu yang berjudul Perama dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke, cukup sekian. Selanjutnya ternyata dalam lagu Perama dan Sopan ini kita ambil 2 baris ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Bukannya congkak, bukannya sombong. Ini cara menyanyikannya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita tandai yang pendek dari yang panjang. Bukannya itu berarti pendek atau panjang tuh? Pendek ya. Berarti lambangnya titik. Bu titik, kan titik, nya juga titik. Lalu congkak, panjang apa pendek? Ya, panjang. Maka lambangnya adalah garis dan garis panjang ya. Baris selanjutnya adalah bukannya sombong, bukannya. Nah, itu pendek semua, kita kasih titik. Sombong, panjang nggak? Dinyanyikan panjang, maka lambangnya garis yang panjang, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menandai ini memang agak susah kalau pakai perasaan. Tetapi coba kita lihat lagunya. Judul Perama dan Sopan ini yang dikarang oleh Pak Dal. Ini mempunyai, nah ini nih, 2/4. Artinya biramanya 2/4. Apa sih birama? Coba kita lihat. Ibarat ayam itu punya kandang. Lagu juga ada kandangnya. Mana kandangnya? Ini pintu pertama dan ini pintu terakhir, paling ujung. Masing-masing pintu ada pagernya.
Nah, ini pagar, garis panjang, ini pagar. Ini pagar juga, pagar ya, bukan pagar. Ini pagar juga. Nah, jadi lagu ini punya pagar dari sini ke sini ada pagar, dari sini ke sini ada pagar, ke sini juga ada pagar, ke sini juga ada pagar. Nah, angka-angka antara pagar ini yang disebut dengan birama. Biramanya berapa? Kan sudah tanya gitu. Biramanya 2/4. Maksudnya apa sih 2/4? Ibaratnya begini. Masing-masing angka ini kalau kita ibaratkan kotak, maka angka 1 atau do itu punya kotak besar, sol punya kotak besar. Nah, kalau yang ada garisnya, kotaknya kecil-kecil. Kita lihat, kotak kecil. Kenapa? Karena ada garis ya. Bapak hapus dulu. Ada garis, maka kotaknya kecil. Ganti lagi sebentar. Subhanallah. Ya. Kalau ada garis ini, kotaknya kecil. Ada garis ini, kotaknya kecil. Ini garis ini, kotaknya kecil. Kalau ada garis di atas, kotaknya kecil ya. Maka yang angka 6 atau la, kotaknya kecil. Selanjutnya kecil. Nah, yang do ada garisnya enggak? Enggak ada ya, maka kotaknya besar. Yang sol enggak ada garisnya kan? Kotaknya juga besar. Begitupun selanjutnya, kalau ada garisnya kotaknya kecil. Ada garisnya kotaknya kecil. Yang tidak ada garis atasnya kotaknya besar. Coba kita samakan. Bukannya. Nah, ini kan garis kecil, makanya titik. Garis kecil, makanya titik. Titik. Kemudian congkak. Congkak ini kotaknya besar, maka pakai garis panjang. Bukannya titik lagi. Sombong, lihat nggak ada garis atasnya, angka 5 dan 2. Bapak hapus dulu ya. Kita lihat ini, hapus dulu deh biar jelas. Nah, sombong, angka 5 dan 2 atau sol dan re itu nggak ada garis atasnya, maka kotaknya besar. Lihat, kotak besar itu pakai garis panjang. Jadi seperti itu ya, untuk memahami panjang pendeknya sebuah lagu dinyanyikan. Tadi sudah tahu judulnya Peramadan Sopan, pengarangnya Pak Dal, biramanya 2/4. Cara menyanyikannya sedang, cepat, apa lambat? Nah, untuk itu ada tulisan di sini andante. Andante itu artinya sedang, dinyanyikan sedang. Jadi jangan buru-buru nyanyinya atau jangan terlalu lambat. Sedang aja, bukannya congkak, bukannya sombong. Jangan terlalu cepat. Bukannya congkak, bukannya sombong, bukan begitu ya. Atau lambat. Bukannya congkak, nggak gitu nyanyinya. Sedang, seperti orang berjalan. Tentukan. Bukannya congkak, bukannya sombong. Kira-kira seperti itu ya penjelasan untuk lagu Peramah dan Sopan. Terima kasih semuanya. Ya, terbang udah selesai berarti. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.